ventilasi eksterna pada betina, terdiri dari labia kanan dan kiri yang bertemu di garis tengah dorsal dan ventral di masing-masing dorsal dan ventral komissura sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem ruminasi. Yang kedua adalah vagina. Vagina adalah bagian dari saluran reproduksi yang terletak di dalam pelvis di antara uterus secara radial dan vulva secara kaudal, merupakan jalan lahir untuk melahirkan fetus saat partus. Sebagian alat kopulasi dan tempat sperma diposisikan sebagai jalan peranakan pada saat proses beranak. Yang ketiga adalah cervix. Ini diproyeksikan pada kaudal vagina, tersusun atas precancer otot polos yang berat dan tertutup rapat, kecuali selama esterus dan partus atau kelahiran, yang berfungsi sebagai menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk memasukkan mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat prefer spermatozoa. Yang keempat adalah uterus. Uterus tersusun atas dua tanduk uteri, corpus dan cervix, yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan memelihara embrio atau fetus. Yang kelima adalah tuba Fallopi atau oviduct. Oviduct pada mamalia ini yaitu memiliki panjang dan tingkat yang melingkar yang bervariasi. Oviduct dapat dibagi menjadi 4 segmen fungsional, antara lain itu pinggiran seperti fibulia, abdomia yang berbentuk corong membuka dekat ovarium infundibulum dan ampula yang melebar ke distal, dan bagian maksimal yang sempit. Oviduct ini yang menghubungkan lumen uterus isthmus yang berfungsi sebagai mengangkut ovum dan spermatozoa dan tempat terjadinya pembuahan dan terjadinya pembelahan sel dan embrio. Yang keenam adalah ovarium. Ovarium merupakan organ utama reproduksi pada betina dan berada di bagian rongga abdominal yang memiliki fungsi ganda, yaitu melepaskan telur dari permukaan ovarium serta selama ovulasi, dan endokrin yaitu menghasilkan hormon yang dilepaskan langsung ke aliran darah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.